Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan pekerjaan pada proyek bangunan gedung. Ini hanya sekedar contoh saja, mungkin ada proyek pekerjaan yang lain, misalnya proyek pekerjaan jembatan, proyek pekerjaan bendung, dan lain sebagainya. Pada proyek bangunan gedung ini, secara umum jenis pekerjaannya bisa kita lihat pada tabel. Jadi semua jenis pekerjaan itu harus dikerjakan sesuai dengan gambar. Jadi kalau kita sebagai kontraktor sudah tinggal terima saja apa adanya, dikerjakan sesuai dengan perencanaannya. Jenis pekerjaan yang pertama ada jenis pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton bertulang, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan dinding, pekerjaan kusen, pekerjaan kap, pekerjaan atap, pekerjaan plafon, pekerjaan plesteran, pekerjaan lantai, kemudian ada pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan cat, pekerjaan instalasi listrik, kemudian ada lagi pekerjaan instalasi air, ini ada air bersih, air kotor, kemudian ada pekerjaan kelengkapan di luar. Nah, pada pekerjaan persiapan ini terdiri dari pekerjaan stripping. Jadi pekerjaan stripping atau pembebasan atau pembabatan atau istilahnya pembersihan sebenarnya gitu ya. Harus dilakukan terhadap semua sampah-sampah, puing-puing, semak belukar dan tanaman-tanaman. Kecuali apabila ada beberapa tanaman yang dipertahankan sesuai dengan gambar dan petunjuk direksi atau pengawas. Kemudian di dalam pekerjaan stripping ini juga mengerjakan semua sisa tanaman seperti akar-akar itu juga harus dihilangkan sampai kedalaman 50-an cm di bawah permukaan tanah setelah dilakukan stripping. Sisa hasil pekerjaan stripping harus dibuang ke sekitar lokasi yang ditentukan oleh direksi atau oleh pengawas. Kemudian ada lagi, ini masih dalam pekerjaan persiapan, pengukuran tapak kembali. Jadi setelah ditentukan lokasinya, kita ukur. Jadi kita ukur luas daripada tempat yang akan diberi gedung atau diberi bangunan. Kontraktor diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai pel ketinggian tanah, letak pohon, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya. Kemudian ketidakcocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus dilaporkan kepada direksi atau pengawas untuk dimintakan keputusannya. Dan apabila terdapat perbedaan ukuran tertulis dengan skala, maka ukuran yang dipakai adalah ukuran yang ditulis dengan angka. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya boleh dilakukan dengan alat waterpass atau theodolit yang ketepatannya dapat dipertanggungjawabkan. Kontraktor harus menyediakan waterpass atau theodolit beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan direksi atau pengawas selama pelaksanaan proyek. Pengukuran sudut siku dengan prisma atau benang secara asas segitiga Pythagoras misalnya 3, 4, 5, 60, 80, 100 hanya diperkenankan
untuk bagian-bagian kecil yang disetujui direksi atau pengawas. Segala pekerjaan pengukuran tapak menjadi tanggung jawab kontraktor. Kemudian di dalam pekerjaan persiapan ini juga dikerjakan tentang pembuatan direksi kit. Pembuatan direksi kit merupakan bangunan sementara dengan lantai rapat beton diplester. Konstruksinya kalau zaman dahulu biasanya menggunakan konstruksi kayu. Kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan konstruksi baja ringan. Baik untuk dindingnya, untuk atapnya, dan untuk penutup atapnya. Itu sudah rata-rata menggunakan konstruksi baja ringan. Kalau dulu konstruksi kayu, dinding multiplek, penutup atapnya spesimen gelombang, diberi pintu dan jendela secukupnya. Letak bangunan akan ditentukan oleh kepala proyek dengan ukuran 4x6. Kemudian ada juga tugu patokan dasar. Ini biasanya disebut dengan benchmark ya. Jadi benchmark ini adalah sebagai patokan dasar, patok dasar. Setelah pekerjaan persiapan dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi.